Kali ini mari kita bahas Jeanne d'Arc, seorang saintis dari Prancis yang difitnah dan dibakar karena kebencian raja yang korup. Ini juga salah satu karakter yang cukup banyak dibicarakan oleh orang lain. Kenapa sih? Disclaimer dulu. Di sini gue nggak akan ngebahas Jeanne d'Arc tokoh nyata ya. Gue pengen ngebahas versi Fate doang. Soalnya kalau yang asli berhubungan erat dengan agama dan kepercayaan orang lain. Jadi mari kita bahas versi Fate-nya. Jeanne d'Arc adalah seorang rakyat jelata biasa yang mendapatkan ilham dari Tuhan untuk melawan kejahatan di dunia, termasuk ikut untuk berperang. Dia meninggalkan kehidupannya yang damai dan masa depannya untuk mengambil jalan menjadi pejuang dalam medan perang. Dia tumbuh menjadi orang yang naif, di mana kehidupannya di desa cukup lurus dan mulus-mulus aja. Sedangkan kehidupan di kota berbeda. Terlebih dengan para bangsawan yang rusak dan penuh lika-liku perpolitikan lah. Ini adalah kelemahannya Jeanne. Dia bersama dengan Gilles menjadi orang yang memimpin perang dan menjadi sosok penyelamat bagi rakyat Prancis. Pada saat itu, Jeanne adalah seorang anak petani di kampung yang stereotipnya itu orang gak berpendidikan dan gak bisa menjadi pahlawan. Tapi secara ajaib, Jeanne muncul sebagai pahlawan yang memenangkan peperangan, ditambah lagi dengan embel-embel saintis. Pada saat itu, masyarakatnya sangat fanatik dengan agama dan mereka memuja-mujanya dan bahkan mengatakan dia adalah utusan dari Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Ya, Jeanne gak bisa baca dan tulis dan terbatas pada tanda tangan doang untuk keperluan administratif di militer. Dia mencoba mempelajarinya, tapi entah kenapa dia gak bisa. Jadi dia bahkan gak tahu apa yang dia baca. Ya, namanya juga zaman dulu ya kan. Yang pintar cuma orang-orang kelas atas doang. Dalam perang, Jeanne banyak menggunakan strategi brilian yang dapat mengalahkan pasukan musuh. Strategi itu dinilai oleh orang zaman itu baru dan sangat inovatif. Tapi cukup gak masuk akal kalau kalian pakai kacamata orang pada zaman itu ya. Ada yang percaya bahwa dia dibantu oleh counter force yang dapat berpergian ke berbagai waktu untuk membantu umat manusia. Dia dipercaya menerima bantuan untuk memberikan siasat untuk melawan pasukan musuh. Tapi itu baru sekedar spekulasi aja kali ya. Raja pada waktu itu menuduh Jeanne seorang witch, di mana pada saat itu sedang terjadi witch hunt besar-besaran. Dan orang yang dituduh sebagai witch akan dibakar hidup-hidup di tengah kota. Dia melakukan itu karena takut Jeanne memberontak dikarenakan penduduknya yang pada saat itu sangat banyak. Dan hampir semuanya menyukai Jeanne. Jeanne kemudian dibakar atas tuduhan tersebut. Dan sebelum mati, dia sempat membayangkan kehidupannya jika saja dia tidak menerima ilham. Namun, dia tidak menyesali apa yang terjadi. Pertumbuhan emosionalnya cukup kacau, di mana kehidupannya yang polos tiba-tiba berubah menjadi peperangan yang keras dan berbahaya. Ini membuat Jeanne mau gak mau harus berkembang dengan cepat dan menjalani kehidupannya yang keras untuk menggenapi ilham yang dia terima waktu itu. Di Fate Apocrypha, dia diperlihatkan sebagai sosok yang dewasa dan berwibawa yang dipercayai untuk menjadi ruler atau semacam wasit dalam Great Holy Grail War di sana. Dia bahkan menjadi sosok kakak bagi Sik yang baru aja lahir. Dia terlihat sebagai sosok yang tidak berambisi dan hanya menjalankan tugas yang diberikan untuk membawa ketertiban selama perang berlangsung, dan bahkan gak akan segan-segan berpihak pada pihak yang dianggap benar. Gue melihat dia ini mirip dengan Artoria yang naif dan memiliki jiwa keadilan yang tinggi. Namun bedanya, Jeanne ini lebih ke seorang yang taat pada Tuhan dan berpegang teguh pada imannya. Noble Phantasm-nya, La Pucella, sebuah pedang yang digunakan Saint Catherine, dan sebuah pedang yang sangat kuat yang dapat membunuh usernya setelah dipakai. Ini mirip-mirip kayak Stellanya Aras lah. Tapi rank dari Noble Phantasm ini EX yang tergolong sebagai Noble Phantasm yang kuat dan berbahaya. Noble Phantasm ini pernah dia pakai di FGO Singularity pertama tuh. Dia juga punya bendera yang bisa defensif tapi nggak terlalu kuat lah.
untuk kekuatannya sebenarnya agak sulit untuk menilainya ya. Karena dia ini bukan tipe petarung dan lebih ke tipe support. Tapi menurut gue dia aslinya nggak terlalu kuat tanpa Noble Temptation ya. Kalau untuk versi Jane Alter, ini adalah versi dari Jane yang diciptakan oleh Gilles di FGO Singularity pertama, berdasarkan kebenciannya pada Raja Prancis yang membakarnya hidup-hidup. Ia dikenal sebagai Dragon Witch yang memerintahkan naga dan sangat kejam. Dia juga memiliki atribut api yang menjadi simbol bahwa dia dibakar hidup-hidup. Ia adalah karakter yang cukup populer di kalangan fans, dan bahkan fans service-nya juga banyak. Dia bahkan punya banyak versi biasa, versi Alter, versi Summer, versi Alter Lily, versi Alter Summer. Ya gokil lah ini karakter. Kesimpulannya, Jane di Ark adalah seorang yang sangat baik dan dicintai rakyat karena kemampuannya dan prestasinya dalam medan perang yang telah membela negaranya. Dia kemudian mati atas tuduhan gak berdasar, dan walaupun diperlakukan secara tidak adil, dia gak menyesali keputusan yang dia pilih selama dia hidup dulu. Sosok yang sangat dicintai, yang saking dicintainya, Jane mendapatkan banyak sekali varian di FGO. Dan fanboynya masih banyak. Bagaimana menurut kalian? Di FGO kalian punya varian apa aja? Dan varian Jane favorit kalian apa? Kalau gue sih Alter Berserker ya. Nah, oh iya, gue udah buka link Saweria. Dan kalau kalian mau membantu channel UMKM ini naik kelas, kalian bisa membantu dengan sesimpel Saweria. Ya berapapun itulah, gue akan mengapresiasinya. Thank you.